Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik link video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Sebelum nonton video ini, silakan subscribe dulu ya. Oke, itu tentang komunikasi ya. Jadi ya nanti kita coba masuk ke part selanjutnya. Jadi sekarang kita mau ngobrolin tentang kan selama ini video yang berkembang juga edukasi masyarakat yang juga baik itu disampaikan oleh Kementerian Kesehatan atau juga media atau juga banyak organisasi profesi dan lainnya, itu bikin banyak tuh edukasi masyarakat tentang gimana sih penularan juga, termasuk saya juga bikin videonya kan dari Dr. Vindra, itu gimana sih penularan dan pencegahan virus corona. Nah itu kan sejauh ini perspektifnya masih kita sebagai orang yang sehat-sehat aja nih gitu. Kita orang sehat harus ngelakuin ini. Nah gimana sekiranya kan ada orang-orang yang dia terlambat tahu. Terus kan virus corona kan ada gejala-gejalanya dong. Dan terus dia ngerasa saat itu kondisinya lagi drop, sakit dalam hal ini gitu ya. Dan kalau dicocok-cocokin kok kayaknya cocok sama gejala virus corona. Nah itu kita sebagai seorang yang sakit atau misalnya ada keluarga kita yang sakit dengan gejala kayak itu, kayak gimana sih sebenarnya? Oke, jadi saya throwback dulu sebelum gejala ini nyebar. Gitu ya. Jadi sebelum gejala itu nyebar, itu parameternya untuk dia periksa itu jelas. Bagi siapapun yang dia itu melakukan travel ke negara-negara yang dia itu sumber penyakit, entah itu ke Cina, entah itu Asia gitu ya, yang terutama yang di UK ya. Kalau UK misalnya Italia, nah misalnya gitu ya, itu dan memiliki gejala itu diwajibkan untuk melapor, gitu. Nelpon ke. Di Indonesia ada himbauan itu? Kalau saya nggak gitu, nggak kelihatan di media kayaknya beritanya ya. Oke. Dan itu kayaknya lolos aja tuh yang travel itu ya. Oke. Itu juga salah satu concern kita tuh ya. Jadi pertama memang waktu itu kan yang pokoknya habis travel dan memiliki gejala itu langsung isolasi. Dulu. Terus habis itu kontak segera layanan kesehatan gitu. Khususnya terkait wabah ini. Jadi untuk diagnosis gitu. Oke, jadi sebenarnya yang punya riwayat perjalanan ke pusat wabah berkembang dan juga punya gejala itu sebaiknya lapor. Gimana kalau dia melakukan perjalanan tapi ngerasa sehat, perlu nggak kira-kira? Itu kan kalau merasa sehat, emang isolasi diri 14 hari dulu kan? Oke. Ya. Nah ini kan udah ngomongin ke isolasi sini, gitu. Kita belum jelasin sebenarnya gimana sih isolasi itu apa sih sebenarnya, ngapain gitu. Jadi isolasi itu kan, karena dalam benak saya isolasi itu seolah-olah kayak diboikot dari dunia luar gitu. Wah, hello gitu. Halo dunia, saya lagi itu atau gimana isolasi sebenarnya sih? Ya, jadi isolasi diri itu kalau isolasi kan bagi orang yang sakit, dia menyendiri agar tidak menularkan penyakitnya itu orang lain gitu. Dan isolasinya itu ya kalau bisa di rumah gitu. Jadi kita itu tidak beraktivitas apapun, stay di rumah sampai ya tadi ada kejelasan status penyakit kita gitu. Jadi prinsipnya sebenarnya isolasi itu ya berdiam diri di rumah gitu ya. Diam diri di rumah atau di kamar lah. Di kamar. Kalau kita misalnya tinggal bersama orang lain gitu. Tapi tetap boleh makan dong, tetap boleh nonton TV, internetan gitu, tetap boleh ya. Oh ya, tadi saya lanjutin yang tadi ya. Tadi kan kalau misalnya dulu yang waktu belum rame itu kan ada soal parameternya isolasi diri itu kalau misalnya kita habis travel ya. Sekarang kan udah siapa aja bisa kena tuh. Iya, Siapa aja bisa kena. Karena udah penyebarannya udah liar nih, udah bukan yang travel doang. Karena udah masing-masing negara udah masuk gitu. Jadi kalau sekarang itu ya memang ada advice ya. Kalau dia ngerasa batuk, demam, terus ini dia sesak juga, itu diminta langsung untuk memeriksa diri gitu atau menghubungi petugas kesehatan gitu. Jadi meskipun nggak ada histori travel ya. Itu gitu. Karena bisa jadi kita nggak tahu tertularnya lewat mana. Nggak tahu. Saya sempat bertanya-tanya untuk kemarin sama Dr. Vindra sebenarnya. Jadi ini untuk kasus yang positif 2 orang ini, gimana sih dia bisa tahu
kan orang Jepang itu kan kan tertulisnya katanya dari turis Jepang yang ada di satu tempat yang bersamaan dan waktu yang bersamaan gitu. Nah, sementara identitas orang Jepang itu kan tidak dipublis gitu kan, tidak dipublis. Dan juga belum tentu yang dua orang ini kenal sama orang Jepang ini ketika berinteraksi dekat gitu. Nah, gimana dia ketika dia lapor dia ngerasa tahu gitu kalau misalnya harus himbauannya adalah orang yang pernah berinteraksi dengan orang-orang yang sakit atau suspek positif gitu. Itu harus segera melapor. Kan kita nggak tahu gimana tuh. Ya, untungnya dia, menurut saya sih itu kesadaran dari si suspek ini, si orang yang dua itu, yang salah satunya sih kan anaknya, yang dia merasa terus akhirnya dia lapor, dia memeriksakan diri kan, gitu kan, karena dia ngerasa kesadaran gitu, kesadaran pertama itu. Jadi prinsipnya sekarang karena ini wabahnya udah masuk Indonesia, sebaiknya dengan gejala langsung. Dan itu pun juga dia merasa itu kalau nggak salah dari pengakuan dia yang tak baca di Twitter itu pertengahan Februari. Sudah lumayan lama juga ya. Lumayan lama juga. Lumayan lama. Makanya sempat diperiksa, dirawat di ruang umum gitu ya, segala macam. Jadi ya itu sih. Nah, jadi tadi terus setelah periksa kan, setelah katakanlah sudah didatangin petugas kesehatan, terus sampel dan segala macam udah diambil, biasanya diminta untuk isolasi diri gitu sambil menunggu hasil gitu. Itu isolasi diri yang biasanya dianjurkan ya, yang dianjurkan itu seperti itu. Terkait siapa aja yang perlu isolasi, perlu nggak misalnya ya, saya ngerasa di tanggal yang sama itu datang ke lokasi yang sama orang yang sakit itu, perlu nggak saya juga mengisolasi diri tanpa harus cek? Perlu. Tapi saya ngerasa saya sehat-sehat aja nih. Isolasi diri dulu. Tetap ya? Iya. Dan habis itu ya, karena gini, kan mencegah lebih baik daripada mengobati, daripada sebelum tahu. Daripada terjadi apa-apa gitu. Kalau kita jelas ya, memiliki riwayat kontak secara intens. Misalnya nih, saya kenal orang yang beneran dia udah positif gitu. Apalagi dia orang dekat kita gitu. Ya kita harus langsung mengisolasi dan langsung kontak petugas untuk periksa gitu. Meskipun kita dalam keadaan feeling good lah gitu, nggak ngerasa sakit, tetap isolasi diri dan juga tetap kontak petugas kesehatan, lapor gitu ya. Nah, sebenarnya kesadaran itu di masyarakat juga udah ada belum sih? Atau karena memang itu nggak dihimbau sama pemerintah gitu? Ya sebenarnya menurut saya sih ini masalah itu salah satu penyebabnya. Kan kalau di UK yang kita alamin ya, itu kan clear tuh himbauan pemerintah buat orang yang pergi ke sini atau punya gejala ini lapornya ke sini gitu. Itu udah berjalan belum sih sebenarnya? Menurut saya, kalau saya lihat dari website ini saya lihatnya dari website dan segala itu sudah ada. Cuma masalahnya adalah itu menjangkau masyarakat atau enggak gitu. Itu ya. Menjangkau masyarakat. Makanya sebenarnya balik lagi ke komunikasi itu ya. Ketika sedang press conference itu seharusnya yang disampaikan ini tuh. Oh gitu. Iya. Bahwasanya yang disampaikan adalah kanal-kanal mana sih yang dibutuhkan untuk dibaca. Gitu. Saya ngikuti, saya juga follow ini Instagramnya Kemenkes. Itu juga sebenarnya sudah ada ya. Gitu. Cuma nggak semua orang kan follow kan. Saya juga nggak follow. Yang muncul kan adalah ketika pemimpin itu statement di media nasional gitu ya. Semua orang langsung boom aja udah. Dan sekarang, apalagi sekarang diperkeruh kondisi masyarakat sukanya screenshot dari berita-berita yang cuman judulnya doang gitu ya. Itu akhirnya memperkeruh suasana juga sih. Balik lagi ke isolasi ya. Jadi tadi udah siapa yang nah, kira-kira berapa lama kita perlu isolasi? Itu kalau menurut panduan sih 14 hari ya di UK 14 hari ya. Karena terkait sama masa ini inkubasi si virus itu ya. Sekarang gini deh case-nya. Misalnya saya nggak punya riwayat travel ke negara-negara wabah. Terus juga saya nggak punya, setelah saya ingat-ingat, saya nggak punya riwayat punya interaksi intens dengan orang yang positif virus corona. Tapi saya ngerasa saya sakit dengan gejala yang mirip dengan corona. Flu katakanlah, tapi karena saya agak takut-takut gitu, terus kayaknya dicocok, kayaknya gue corona deh, ya udah gue isolasi diri nih.
Berjalannya waktu saya isolasi 3 hari, 5 hari lah katakan. 5 hari saya ngerasa udah feeling good, sembuh nih. Sembuh nih, berarti gua nggak virus corona. Nah, sebaiknya setelah itu masa isolasi kita selesai, apa sebaiknya ya tunggu aja 14 hari. Atau kalau memang ikut tadi sudah lapor diperiksa ya nunggu hasil gitu. Baiknya gimana? Jadi kalau misalnya belum sempat ini ya, kalau belum sempat lapor dan itu ternyata memang hanya gejala ringan. Ya sepertinya nggak perlu diperpanjang gitu. Kecuali benar-benar kita itu pengen tahu banget gitu. Nggak yakin gitu, sampai nggak yakin gitu ya. Nah, kecuali kalau misalnya karena kalau gini, kalau misalnya kita itu udah diminta periksa, ya kita diminta sampai nunggu hasilnya gitu. Sampai clear. Sampai clear gitu. Jadi nggak abu-abu ya. Jadi periksa sampai kalau perlu ada sertifikat kayak teman-teman yang di Natuna tuh kan, sertifikat sehat gitu kemarin. Jadi kalau negatif itu memang, kalau negatif ya itu kalau misalnya udah sehat udah nggak apa-apa gitu. Oke, terkait isolasi lagi sih. Kan juga buat pasien-pasien yang udah positif kan dirujuk ke rumah sakit khusus ya. Kalau saya lihat-lihat kan yang sering terdengar di media kan ada ruang isolasi khusus gitu. Nah, apakah treatment isolasi kita di rumah sama dengan treatment ruang isolasi khusus di rumah sakit gitu? Enggak, jadi kalau dari segi fasilitas tentu beda ya. Dari segi nggak harus ada treatment khusus di ruang isolasi ya. Intinya sebenarnya bukan ruangannya ya. Jadi orangnya. Oh gitu. Jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain ruangannya gitu ya. Oke. Karena ya itu yang namanya kondisinya settingnya bukan setting klinik beneran gitu. Kan kita bagaimana mengkondisikan agar diri kita itu tidak kontak dengan dunia luar ya. Nah, terus itu kalau misalnya kita tinggal sendiri kan mungkin agak lebih mudah ya. Kalau kita tinggal dengan keluarga kan. Nah, kalau di rumah sakit aja tenaga kesehatan punya treatment khusus tuh ya kan, peralatannya segala macam tuh kan, kalau ngeliat yang di video-video atau di berita-berita kan, maskernya juga beda, pakai baju macam kayak astronot gitu. Nah, terus gimana kalau keluarga kita saat posisi saya misalnya lagi mengisolasi diri, terus keluarga saya harus kayak gimana tuh? Iya. Jadi yang perlu diperhatikan ya, kalau ketika isolasi itu kan memang kita sebaiknya memang punya kamar sendiri ya. Jadi tinggal di kamar. Jadi udah fix nggak boleh sekamar dengan yang lain. Nggak boleh fix nggak boleh sekamar dengan yang lain. Terus diusahakan itu ada jendela yang sirkulasi udara harus bagus. Ya pintu tertutup ya. Pintu tertutup dan segala kebutuhan kalau bisa itu dari jarak jauh gitu. Misal contoh kita makanan ya. Makanan itu ya misalnya pesan dari luar, ya itu kita online aja order gitu. Atau kalau keluarga, itu taruh aja depan pintu. Sebelum ke situ, misalnya, ya artinya keluarga kita yang tinggal serumah itu nggak perlu kan juga pakai baju yang preventif segitunya seperti staf medis di rumah sakit yang menangani virus ini kan. Nggak sejauh itu kan. Ya kalaupun misalnya mau pakai masker ya saat ketika memang pengen kontak dengan kita aja yang lagi mengisolasi diri gitu. Jadi kalau berdasarkan panduan itu parameternya jarak ya. Jaraknya 1 meter gitu. 1 meter. Karena dia penularannya karena penularan kemarin itu dari droplet itu ya. Droplet. Kecuali orang sengaja ngeludah ya. Itu kan yang di Cina itu. Oh, di Cina kayak gitu? Iya, ada. Karena stres dia. Sengaja ngeludahin perawat. Oh, karena dia ini kali udah stres ya, udah 3 titik. Kasian juga perawat. Itu ya. Jadi 1 meter kalau bisa. Jadi paling dekat tuh 1 meter. 1 meter, oke. 1 meter, terus ketika kita berada dalam satu ruangan dengan penderita ya, itu wajib pakai masker gitu. Oh, jadi ketika satu ruangan wajib pakai masker, minimal masker lah ya. Minimal masker gitu. Oke. Dan ini sudah sering diberitahu, wajib mencuci tangan sebelum sesering mungkin gitu. Oh, sesering mungkin, bukan cuma sebelum makan berarti. Jadi untuk cuci tangan itu ada 5 moments namanya. Di rumah sakit ya ini. Ini 5 moment di rumah sakit konteksnya. Tapi sangat relevan ketika diterapkan di rumah juga gitu. 5 moments ini sebelum nyentuh dan setelah nyentuh pasien, kan itu 2 ya. Sebelum 1, setelah 2. Berarti kalau diaplikasikan ke
isolasi yang di rumah sebelum nyentuh atau sesudah nyentuh si yang lagi di isolasi ini ya. Cuma kalau di rumah memang sebaiknya nggak nyentuh sih. Baiknya nggak nyentuh. Oke, dihindari. Ketika nyentuh, artinya ini case-nya ketika nyentuh. Kalau terpaksa cuci tangan, ya. Kalau terpaksa. Oke. Sebelum dan setelah ya. Oke. Sebelum dan setelah. Karena kan misalnya bisa jadi yang lagi sakit nih orang tua yang perlu dibantu bangun dari tempat tidur, harus mau makan atau mau ke toilet gitu misalnya gitu kan. Terus yang ketiga itu kalau untuk setting klinik itu sebelum melakukan tindakan aseptik atau kalau sebelum ngasih obat, sebelum ngasih injeksi itu juga harus cuci tangan. Keempat itu setelah terpapar cairan tubuh pasien, kayak yang kita kena dropletnya gitu atau apa kita misalnya bersihin kencing gitu ya, atau muntah seperti itu, dan juga setelah membersihkan lingkungan kamar pasien gitu. Misalnya nyapuin, ngepelin gitu itulah gitu ya. Itu. Jadi itu 5 moments kalau di klinik ya. Nah, itu tapi kalau di dalam rumah ya tentu saja kayak setelah makan, sebelum makan. Itu udah activity itu wajib itu. Pokoknya kata kuncinya kalau tangan ini mau nyentuh area muka, baik itu mau ngapain, tuh baiknya cuci tangan. Iya. Gitu. Sama kalau misalnya kita ya tentu aja habis aktivitas di luar ya. Iya, makanya ada anjuran minimalkan kontak yang nggak perlu lah gitu. Gitu ya. Minimalkan kontak yang nggak perlu itu karena di lingkungan kita ya sangat mungkin nempel ya. Bahkan kita yang jelas nggak boleh pakai handuk bareng. Diusahakan kalau mandi, kalau ada kamar mandi 2 ya kamar mandinya bisa terpisah. Oh gitu. Problemnya kan kalau di Indonesia repot kan juga sih, jarang yang kamar mandi 2, apalagi kita nih kamar mandi 1 aja rumah susah dapetnya. Bahkan kan kalau misalnya tinggal di rusun atau tinggal kos-kosan gitu. Wah, apalagi kos-kosan ya. Kalau kos-kosan kamar mandi luar. Kos-kosan itu sudah sempit-sempit gitu kan. Ventilasi mungkin nggak baik. Iya, masalah di kita tuh density ya, kepadatan populasi itu yang bikin kita juga makanya kalau dalam infeksi penyakit menular, infeksi itu kan ada trias ya, namanya host, vektor sama environment ya. Apa tuh? Jadi host itu ya orang yang membawa penyakit. Host itu ya kita manusia. Terus vektor itu kan yang membawa penyakitnya. Oke. Si mediumnya itu kayak cairan dropletnya gitu. Terus environment itu ya lingkungan. Gitu. Ya lingkungan ini sangat menentukan gitu. Oke, jadi nah ini mumpung tadi ngomongin cuci tangan, kan bolehlah sedikit gimana sih kalau perawat nganjurin cuci tangan kan apalagi udah banyak gimana? Ya, jadi ini dikenal dengan 7 langkah cuci tangan namanya. Oke. 7 langkah cuci tangan. Soalnya kalau saya lagi cuci tangan, anak saya suka ngajarin tuh, cuman saya suka lupa ya. Gimana? Jadi 7 langkah itu yang pertama yang ini ya. Jadi kita basuh tangan gini sama disilang-silangkan. Ini pasca dengan sabun nih ya? Dengan sabun. Gini. Gitu. Kalau bisa 20 detik ya. 20 detik. Oke, harus dihitung berarti gini. 1, terus 2 gini. Belakang. Ini. Oke. Terus 3 gini. Ini genggam gini. 3 gini. Bolak-balik. Ini termasuk gini juga. Oh, gini. Oke. Oh, ini juga ya? Ini juga. Oh. Gini. Oke. 3. Terus 4 gini. Ini ibu jari. Oke. Terus 5. Ini. Oh, lagi. Oh, saya salah. Tadi ini. Ini tuh 2 tadi. Oh, itu 2. Jadi udah 6. Udah 6. Terus 7 ini pergelangan. Baru bilas lagi. Jadi 1, 2, 3, 4, terus 5, 6, 7 bilas. Oke. Nah, itu kan setelah kita tahu isolasi ya misalnya. Nah, kadang-kadang kan kita nggak tahu kondisi kita sebagai si suspek yang atau keluarga kita gitu yang lagi mengisolasi diri. Gimana kalau tiba-tiba kondisinya menurun di saat fase-fase isolasi itu gitu. Nah, itu baiknya gimana? Apakah kita langsung ya karena ini udah darurat, udah langsung aja lah ke rumah sakit bawa gitu atau kayak gimana tuh baiknya? Iya memang di sini ada semacam dilema ya. Artinya gini. Karena kalau misalnya kita bawa itu bawanya juga pakai apa gitu. Kalau misalnya itu dibawa pakai biasa aja ke kendaraan pribadi gitu, ya itu bahaya juga. Malah jadi bahaya. Bisa nyebar juga kan.
lingkungan orang yang nganternya. Terus yang gimana nganter dong? gitu. Ya harus kontak langsung ke layanan kesehatan. Ke layanan kesehatan gitu, ya. Jadi artinya ketika kita di fase isolasi, kita tadi terus ada kegawat daruratan, ya baiknya memang langsung kontak biar layanan kesehatan itu yang dan treatmentnya. harus disampaikan bahwasanya orang ini yang sedang gawat ini itu sedang isolasi karena suspek ini gitu ya. Jadi si layanan kesehatan juga mempersiapkan proteksi buat si tenaga penjemputnya ya. Iya. Oke. Terima kasih telah menonton. Silahkan klik video selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe channel kita. Wassalamualaikum. Dadah.